Editorial Bang Oni, Berita Indonesia Link, 8 Mei 2020. Lapar dan miskin akibat corona. Kemiskinan dan kelaparan menjadi ancaman potret buram negeri ini. Adalah virus corona yang membuat lumpuh segala, di mana masyarakat tidak bisa leluasa mencari uang untuk menopang hidupnya. Ya, apa mau dikata, ada dua pilihan yang berat di sini. Mau diutamakan ekonomi atau sosial? Untuk mengejar ekonomi, tentunya orang harus keluar mencari rezeki. Tapi untuk meredam pandemi virus corona, secara sosial orang harus berjarak dan diam di rumah agar pandemi virus corona penyebarannya tidak semakin meluas. Pilihan ekonomi atau sosial didahulukan. Soal kemiskinan dan kelaparan, pemerintah juga sudah menyalakan sinyal merah tentang dua hal tersebut. Angka pengangguran sudah tembus dari 2 juta dan diprediksi jumlah pengangguran akan terus meningkat di masa pandemi virus corona. Dalam kondisi terburuk, akan ada tambahan 3,78 juta orang miskin. Itu yang dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia menjelaskan bahwa dalam skenario yang terburuk akan ada penambahan orang miskin sebanyak 1,1 juta orang. Pada kondisi serupa, angka pengangguran akan bertambah 2,9 juta orang di negeri ini. Ironisnya, hampir semua negara termasuk lembaga keuangan internasional, baik IMF maupun World Bank, menyatakan prediksinya di tahun 2020 ini akan terjadi resesi. Sahabat Berita Indonesia Link di mana saja Anda berada, jangan sampai kemiskinan dan kelaparan menggerus saudara-saudara kita. Ancaman kemiskinan dan kelaparan memang ada di depan mata kita. Apabila memang pandemi ini nafasnya panjang, jadi ini maraton, bukan lari sprint. Jadi kita butuh nafas panjang untuk mempersiapkan diri kita menghadapi pandemi virus corona ini. Jadi disiplin adalah kuncinya. Ikuti aturan PSBB untuk membantu memutus rantai pandemi ini. Jika tidak, siap-siap kita akan lari maraton. Mungkin Juni, Juli, atau akhir tahun yang diprediksikan. Apakah kita siap dengan itu? Baru berjalan hampir 3 bulan saja, sudah sangat terlihat begitu rapuhnya persiapan kita secara pribadi, kelompok. Lihat saja, di mana-mana orang merasa kesulitan. Tak ada lain, kuncinya adalah di posisi ini, kita harus bergotong royong, membantu sesama kita atas dasar kemanusiaan. Kita bantu lingkungan kita yang memang ada kekurangan, baik secara finansial ataupun memberikan kebutuhan makanan. Benar, pemerintah sudah membantu. Benar pula, dana bansos, BLT, atau dana taktis lainnya sudah diguyur kepada masyarakat. Namun, masih banyak masyarakat yang terdampak sampai saat ini belum menerima bantuan tersebut. Apakah kita harus menunggu masyarakat bantuannya sampai kepada orang-orang di lingkungan kita yang kekurangan? Ayolah sahabat Berita Indonesia Link, rapatkan barisan. Kita data lingkungan kita, siapa yang kekurangan, sudah mendapat bantuan atau belum, bansos, BLT, dan lain-lainnya. Jika belum, kita turun tangan, bahu-membahu. Jangan sampai ada yang kelaparan di dekat rumah kita. Meski kemiskinan tetap ada ataupun bertambah, jangan sampai terjadi kelaparan. Apalagi di negeri Indonesia yang gemah ripah lojinawi ini. Memang kita semuanya sedang kesulitan. Tapi bagi Anda yang kesulitannya masih di kadar ringan, kita bantu orang-orang terdekat kita yang memang kesulitannya sudah taraf tinggi, bahkan mempunyai makanan saja tidak. Jangan sampai ada orang di lingkungan kita mati kelaparan dan kita tahu itu dari media. Pasti kita akan menyesal, tidak bisa membantu dia. Ya,
Sampai di sini editorial Bang Oni 8 Mei 2020. Mudah-mudahan kita semua sadar bahwa gotong royong sangat penting di situasi pandemi saat ini. Sampai jumpa di editorial Bang Oni Berita Indonesia Link berikutnya. Salam Berita Indonesia. Dapatkan update video terbaru beritaindonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya.